Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Pelajaran kita malam ini adalah akidah. Kita berada di pembahasan tentang kebersamaan Allah bersama makhluknya. Sudah dibahas yang lalu bahwa Allah itu bersama dengan makhluknya secara hakiki. Sampai perkataan beliau tambihun. Tambih itu peringatan. Ta'amal fil ayati, perhatikan di ayat ini. Tajidu kullad dhamairi, kamu dapati setiap kata ganti ta'udu 'ala Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kepada Allah azza wa jalla. Itu firman Allah, khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam tsumma istawa. Allah yang telah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari, kemudian Allah istiwa di atas arsy. Ya'lamu ma yaliju fil ardi, Allah itu tahu apa yang masuk ke dalam bumi. Fakadzalika dhamiru wa huwa ma'akum, demikian juga kata ganti wa huwa ma'akum. Wa huwa di situ artinya Allah bersama kalian. Ini bahasanya kan kebersamaan. Atau Allah bersama kalian. Fayajibu alaina, maka wajib bagi kita an-nu'mina, wajib kita beriman atau meyakini bidahiril ayatil karimah. Wajib meyakini atau memahami, menafsirkan dengan zahir ayat ini. Allah mengatakan wa huwa ma'akum, ya. Allah bersama kalian. Berarti Allah bersama kita. Iya, Allah bersama kita. Wa na'lamu, kita yakin atau kita tahu, ilmal yakin, dengan ilmu yakin. Anna hadhil ma'iyata, bahwa kebersamaan Allah ini la taqtadi an yakunallahu ma'ana fil ardi, bukan berarti Allah itu bersama kita di bumi. Tidak boleh memahami Allah itu di bumi. Allah bersama kita yang ada di bumi, tapi tidak boleh memahami Allah bersama kita di bumi. Apakah Allah bersama kita? Iya. Itu. Bal huwa ma'ana, bahkan Allah itu bersama kita, ma'a istiwa'ihi 'alal arsy. Walaupun Allah itu istiwa di atas arsy, Allah itu bersama kita. Hadhil ma'iyyah, kebersamaan ini, idza amanna biha, kalau kita beriman dengan kebersamaan tadi itu, tujibu lana khasyatullah, akan menyebabkan kita itu takut kepada Allah. Wa taqwahu, dan akan bertakwa kepada Allah. Walihada ja'a fil hadis, dari itu disebutkan dalam hadis, afdalul iman
paling afdolnya iman, anta lama engkau tahu, annallaha ma'aka, bahwa Allah bersama kamu, haitsu ma kunta, dimanapun kamu berada, di tempat gelap, tempat terang, tempat ramai, tempat dimanapun kita berada, Allah bersama kita. Nah itu apa? Afdolnya iman. Itu hadisnya. Amma ahlul hululi, adapun ahlul hulul, hulul itu artinya melebur. Dan ini keyakinan yang batil, yang sesat, bahkan bisa kafir. Keyakinan hulul itu kafir. Qalu, mereka mengatakan, innallaha ma'ana bidatihi fi amkinatina. Allah itu bersama kita dengan zatnya dimanapun kita berada. Ini kesesatan kelompok sufi, meyakini Allah itu bersama kita dimanapun kita berada, zatnya. In kunta fil masjid, kalau kamu di masjid, wallahu ma'aka fil masjid, Allah bersama kamu di masjid. Walladzi fis sauqi, Allahu ma'ahum fis sauq, kalau kamu di pasar, orang-orang yang di pasar, Allah bersama mereka di pasar. Walladzina fil hammamat, dan orang yang berada di kamar mandi, Allahu ma'ahum fil hammamat, Allah bersama mereka di kamar mandi. Manazzahuhu anil aghdari, di orang tasawuf ini kelompok hulul. Kalau orang Jawa itu bilang manunggaling kaula Gusti, itu hulul. Allah itu menyatu dengan makhluk sehingga tidak dibedakan lagi antara pencipta dan yang dicipta. Sehingga tidak perlu orang itu beribadah, karena mau ibadah ke siapa, karena dirinya juga Allah. Manazzahuhu anil aghdari, mereka tidak mensucikan Allah dari kotoran-kotoran, wal antan, bangkai-bangkai, wal amakinillahu, tempat main-main, di diskotik, Allah juga di sana. Warrofas, tempat-tempat jorok, nah, Allah juga di sana. Jadi kalau mengatakan Allah di mana-mana, ya. Dan banyak muslimin yang meyakini seperti ini. Itu kesalahan, bahkan bisa kufur. Al-mabhatsus sadisu, pembahasan ke-6. Fi subhatil qailina, tentang subuhat, kerancuan orang yang mengatakan bi annallaha ma'ana fi amkinatina, bahwa Allah itu bersama kita dimanapun kita berada, warraddu alaihim, kita bantah. Ya, ini keracuan yang bisa menyesatkan, bahkan menyeret manusia pada kekufuran. Mereka mengatakan hada zahirul lafzi, karena memang demikian lafadznya, zahir lafadznya. Allah mengatakan wa huwa ma'akum, Allah itu bersama kalian. Li'anna kullad dhamair ta'udu 'ala Allah, karena setiap kata ganti, yaitu wa huwa tadi, dia, itu kembali kepada Allah. Huwallazi khalaqa, dia yang telah mencipta, tsummastawa, kemudian istiwa, ya'lamu wa huwa ma'akum.
Dia itu bersama kalian. Wa idza kana ma'ana, kalau dikatakan di banyak ayat tadi bahwa Allah bersama kita, fanahnu la nafhamu minal ma'iyah illal mukhalatah awil musahabah fil makan. Yang kita pahami bahwa berdasarkan ayat-ayat tadi tidak dikatakan bersama kecuali kalau bercampur. Mukhalato itu bercampur, berkumpul. Awil musahabah itu bersahabat, gandeng. Aku lihat Ahmad sama Ali sedang duduk atau sedang berjalan bareng. Nah, musahabah itu bareng, bersama. Film makan di satu tempat, aku lihat Muhammad sama Ali, Muhammad dengan Ali duduk di bawah pohon. Nah itu, nah ini ya seperti itu ayatnya mengatakan, kata mereka, Allah itu bersama kalian. Berarti Allah kan kumpul sama kita, bareng sama kita, zatnya. Waraddu alaihim min wujuh. Bagaimana membantah ini, kerancuan ini? Ini kekufuran, harus dibantah, diluruskan, dibenarkan. Awalan, pertama, anna dhahiraha laisa kama dzakartum. Bahwa pemahamannya itu tidak seperti yang kalian sebutkan. Idlau kana dhahiru kama dzakartum, karena kalau dhahirnya itu seperti yang kamu katakan, Allah bercampur bareng sama kita, lakana fil ayati tanakut, akan terjadi banyak ayat yang bertentangan. Bertentangan dengan yang mana? An yakuna mustawiyan alal arsy. Ayat banyak menyebutkan Allah itu istiwa di atas arsy. Allah tinggi di atas arsy. Kok kemudian kamu bilang di bumi bersama kita? Wa huwa ma'a kulli insanin fi ayyi makan. Nah, akan Allah itu bersama manusia, setiap manusia di segala tempat. Wa tanaqudu fi kalamillah mustahilun. Bertentangan di dalam ayat-ayat Allah itu apa? Mustahil, tidak terjadi. Berarti yang tadi itu kok terjadi pertentangan itu karena pemahamannya, akalnya. Sanian yang kedua, apa yang kedua? Bantahannya ya. Engkau mengatakan bahwa kebersamaan Allah itu tidak difahami kecuali maknanya itu bercampur atau bareng dalam satu tempat. Ketika kita masuk kamar mandi, Allah di kamar mandi. Kita masuk pasar, Allah bersama kita di pasar. Hadza mamnu'un, ini juga salah pemahaman. Tidak boleh, tidak benar pemahaman. Fal ma'iyah fil lughah Arabiyah, karena kebersamaan menurut bahasa Arab, ismun limutlaqil musahabah, nama yang bermakna kebersamaan atau bersahabat. Apa bersahabat? Persahabatan. Wahya awsa'u madlulan mimma za'antum.
pemahaman kebersamaan itu lebih luas daripada dimaknai bercampur tadi atau bareng dalam satu tempat. Bersama itu loh, kalau dalam bahasa Arab itu tidak harus bersama dalam satu tempat. Itu lebih luas maknanya dari itu. Waqat tadi al-ikhtilat memang kadang bermakna campur, bareng. Waqat tadi musahabah fil makan, kadang di suatu tempat bersama dalam satu tempat. Waqat tadi al-musahabah kadang juga bermakna persahabatan walaupun lain tempat. Hadihi salah satu asya. Ini ada tiga tadi ya, tiga kandungan ma'iyah. Misalul ma'iyah lati taqtadil mukhalatah, contoh bersama yang bermakna campur. Karena kalau Indonesia itu dimaknai bercampur, kayak gula campur air. Allah itu menyatu pada makhluk. Ya, kenapa musyrikin diperangi? Karena dia membatasi sesembahan, cuma Lata, Uzza, beberapa sesembahan. Sekiranya musyrikin itu tidak membatasi sesembahan, itu tidak diperangi oleh Nabi. Demikian juga Nabi Harun melarang Yahudi menyembah anak sapi itu, kata mereka ya, kata Sufi ini, karena mereka membatasi. An yukal uskuni labanan ma'ama, beri aku minum susu campur air. Ini makna mukhalatah. Ai makhluton bimain, maksudnya dicampur air, susunya campur air. Itu makna pertama. Susu sama air. Nah, itu kan bersama. Itu makna pertama. Yang seperti ini tidak boleh pada Allah ya. Kemudian dia mengatakan, Allah ya aku ya Allah. Alam ini ya Allah, Allah ya alam. Wa mithalul ma'iyah allati taqtatil musahabah fil makan, kebersamaan yang bermakna bersama dalam satu tempat, seperti ucapanmu wajadtu fulan ma'a fulan yamsani jami'an wa yanzilani jami'an. Aku lihat seseorang dengan temannya sedang berjalan berdua, kemudian turun bareng. Nah, ini juga ma'iyah, ini bersama. Yang ketiga, wa mithalul ma'iyah allati la taqtadil ikhtilat walal musyarakah fil makan. Sekarang ma'iyah atau kebersamaan yang bermakna tidak campur dan tidak kumpul, tapi bersama. An yukal fulan ma'ajundihi, misalnya komandan itu bersama pasukannya. Wa in kana huwa fi ghurfatil qiyadah, walaupun komandannya itu di kantornya. Lakin yuwajjihu, tapi dia bisa mengarahkan pasukan dari ruang komando, namanya ya, ruang komando. Fahadza laisa fihi ikhtilatun wala musyarikatun fil makan. Yang seperti ini bersama tapi tidak di suatu tempat. Ini tiga makna kebersamaan. Wa yukal, misalnya dikatakan zaujatu fulan ma'ahu, istrinya fulan, istrinya Ahmad bersamanya, tidak dicerai.
Wa in kana hiya fil masyriq wa huwa fil maghrib. Padahal suaminya itu lagi kerja atau lagi safar ke luar negeri. Sudah berapa tahun di Hong Kong, istrinya di sana di Hong Kong, tapi masih bersama dia, masih bersama istrinya Ali misalnya. Itu juga makna ma'iyah walaupun pisah. Fal ma'iyatu idan, maka ma'iyah itu kebersamaan itu kama qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Nah, wa kama huwa zahirun min syawahidil lughah. Madluluha mutlaqul musahabah. Jadi makna ma'iyah itu bersama. Nah, summa hiya bihasabi ma tudhafu ilaih. Tergantung nanti kalimatnya. Fa idza qila innallaha ma'al ladzina amanu. Kalau dikatakan sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang ittaqau ya, yang bertakwa. Allah itu bersama orang-orang yang bertakwa. Fala yaktadi dzalika la ihtilatan wala musyarikan fil makan. Maka tidak boleh difahami Allah itu campur. Allah itu bareng di suatu tempat bersama orang bertakwa. Kalau di terjemahnya ya Allah bersama. Bal hiya ma'iyatun la'iqatun billah. Maknanya itu Allah itu bersama orang bertakwa yang pantas kepada Allah. Memuqtadaha an-nasru wa ta'yid dan bermakna juga Allah itu menolong dan membela orang bertakwa. Itu yang kedua bantahnya. Apa tadi kedua bantahnya? Bahwa makna kebersamaan itu tidak bermakna apa? Dalam satu tempat. Yang ketiga, nakul wasafakumullahu bihadza. Kalau kamu sifati Allah itu seperti ini. Seperti ini apa tadi? Campur dalam satu tempat. Allah itu di bumi. Ya, bersama makhluk di bumi. Nah, min abtalil batil, maka ini termasuk paling batalnya kebatilan. Wa asaddu tangkisin lillahi azza wajal, dan paling besarnya pelecehan terhadap Allah. Wallahu azza wajal dzakara hahuna an nafsihi mutamaddihan ya. Sementara Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat ini sebagai pujian. Ini malah dilecehkan. Annahu ma'uluhi ala arsy, bahwa Allah itu tetap tinggi di atas arsy-Nya, bahwa ma'al khalqi, dan Allah itu bersama makhluknya. Katanya Allah tinggi di atas arsy, iya. Loh, kalau katanya bersama kita, iya. Wa in kanu asfala minhu, walaupun makhluknya itu paling bawah, ya. Fa idza ja'altumullahu fil ardi fahadza naqsun. Kalau kamu bilang Allah itu di bumi, maka ini pelecehan kepada Allah Azza wa Jalla. Idza ja'altumullaha nafsahu ma'akum fi kulli makan, kalau kamu katakan, kamu yakini Allah itu dirinya bersama kalian di segala tempat, tempat baik, tempat kotor. Wa antum tadkhulunal kanif, engkau masuk ke kamar mandi atau ke WC.
Hadza a'damun naksi, berarti kamu mengejek Allah. Kalau kamu masuk sana, kan Allah bersama kamu. Artinya kamu ajak Allah ke WC. Wala tastati'u an taqulahu wala limalikin min mulukid dunya. Padahal kamu tidak akan mampu mengatakan itu walaupun hanya kepada raja. Allah bersamaku di WC misalnya. Innaka anta fil kanewa, kamu di WC bersama raja, bersama presiden misalnya. Nah, bagaimana kemudian kamu mengatakan kepada Allah Azza wa Jalla? Wa hal hadza illa a'dhamun nafsi wal iyadu billah, maka ini termasuk pelecehan yang terbesar kepada Allah. Artinya tidak mengagungkan Allah ya. Rabi'an, yang keempat, yalzimu ala qaulikum hadza ahadu amrayni la salisalahuma. Ucapanmu ini mengandung dua perkara. Yang keduanya salah, keduanya keliru. Imma an yakunallahu mutajazzian, kalau Allah itu di mana-mana, ada di pasar, ada di jalan, ada di kamar mandi, di rumah, di masjid. Berarti Allah itu mutajazzian. Mutajazzi itu berpecah. Nah, kullu juz'in minhu fi makan, masing-masing pecahan di tempatnya. Ya. Allah ada yang di pasar, ada Allah yang di masjid, ada Allah yang di kamar mandi dan wa imma ayakuna muta'addidan, atau memang Allahnya itu banyak. Nah, berbilang ya. Yakni kullu ilahin fi jihati daruratin ta'addadal amkina. Sesembahan itu ada di tempat-tempat di mana manusia itu berada. Ini juga resiko ucapan apa ya? Wahdatul wujud. Allah menyatu pada suatu, Allah di mana-mana. Yang banyak orang awam bilang itu Allah di mana-mana itu, ya. Itu tadi, loh, kok di mana-mana, Allah itu berapa? Gitu ya. Allah itu satu, mecah-mecah gitu. Mutajazzi tadi itu mecah-mecah. Kalau ini muta'addidah, Allah itu berbilang. Allah satu tapi mecah-mecah. Mutajazzian. Itu salah semua, ya. Berbilang juga salah. Qul huwallahu ahad. Nah, khamisan an naqulu qaulukum hadza aidan yastalzimu an yakunallahu halan fil khalqi. Berarti ucapanmu ini mengandung makna Allah itu berada di makhluk. Fa kullu makanin fil khalqi wallahu ta'ala fi, maka setiap tempat pada makhluk Allah ada padanya. Wa sara hadza salaman liqauli ahli wahdatil wujud. Nah, ini berarti kamu sama dengan ucapannya wahdatil wujud. Wahdatul wujud apa artinya? Manunggaling kaula Gusti, menyatunya Allah dengan makhluk. Wujud itu cuma satu, Allah. Fa'anta tara anna hadza, ucapan ini batil. Wa muqtada hadzal qaul kufru, dan ucapan ini bermakna apa? Kufur. Hati-hati. Nah. Walihada nara anna man qala innallaha ma'ana fil ardi, dari itu kita katakan bahwa orang yang mengatakan Allah bersama kita di bumi bahwa kafirun, maka dia
kafir. Yustatabu harus dimintai taubat. Wa yubayyinu lahu al-haq, diterangkan kepadanya kebenaran. Fa'in raja'a, kalau mau taubat ya alhamdulillah, wa illa wajaba qatluhu. Kalau nggak mau taubat harus dibunuh. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.